Assalamualaikum Sobat Boki, kali ini kita akan membahas tentang joget di atas kelaparan rakyat. DPR menerima tunjangan mahal, tapi apa hasil mereka? Tapi sebelum kita mulai klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, baik langsung saja kita bahas. Kita sering dengar narasi bahwa ekonomi Indonesia sedang membaik. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan mencapai 5,1%, sedikit lebih tinggi dari 5,03% tahun sebelumnya. Inflasi Juli 2025 pun relatif rendah, yaitu 2,37%. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih keras. PHK massal terjadi terus. Sepanjang semester I 2025 tercatat 42.385 orang dipecat, naik 32% dibanding periode yang sama tahun lalu. Bahkan estimasi awal 2025 menunjukkan risiko PHK bisa mencapai 280.000 orang. Sementara data pemerintah menunjukkan pengangguran turun menjadi 4,76% atau 7,28 juta orang, terendah sejak krisis 1998. Kenyataannya job fair diserbu ribuan pelamar, tanda krisis lapangan kerja parah. Di saat rakyat kesulitan cari kerja dan harga kebutuhan naik, DPR justru menambah tunjangan perumahan mereka hingga 50 juta per bulan. Belum termasuk tunjangan tambahan seperti beras dan bensin, yang totalnya mendekati 70 juta per bulan. Muncul video-video tersebar, menunjukkan beberapa anggota DPR seolah merayakan hal ini dengan berjoget ria di atas penderitaan warga. Di atas penderitaan warga. Di saat rakyat kesulitan cari kerja dan harga kebutuhan naik, DPR justru menambah tunjangan. Muncul video-video tersebar, menunjukkan beberapa anggota DPR seolah merayakan hal ini dengan berjoget ria di atas penderitaan warga, di atas penderitaan warga, di atas penderitaan warga. Kenapa data menunjukkan ekonomi sehat, tapi kenyataannya masyarakat makin sulit? Menurut Financial Times, PHK terjadi banyak, terutama di sektor manufaktur, sektor penopang kelas menengah, karena banyak pabrik tutup seperti Sritex. Hal ini melemahkan daya beli rakyat dan menyusutkan peluang kerja. Bank Indonesia memang menurunkan suku bunga untuk mendongkrak pertumbuhan. Tapi kebijakan itu sulit berdampak jika sistem produksi dan investasi tidak dibuka lebih lebar. Menggeser dunia usaha terus tercekik. Sementara dunia usaha terus tercekik. Kenapa? Data menunjukkan ekonomi sehat. Tapi kenyataannya masih makin. Intinya begini, naik gaji boleh. Bahkan bikin tunjangan rumah 1 miliar per bulan juga tak masalah, asalkan hasilnya nyata. Apa produk DPR yang sudah siap dibanggakan rakyat? Apa lembaga legislatif ini berhasil menciptakan kebijakan yang menyelamatkan UMKM? Bukankah masih banyak mafia pangan, impor, dan korupsi tanpa tindakan nyata? Fungsi pengawasan di mana? Korupsi seperti RS Pertamina dan pagar laut masih berjalan. Bahkan ada yang justru mengatakan, jangan ganggu hak para koruptor. Sementara hak rakyat dikorbankan. Jadi DPR joget-joget dengan tunjangan besar bukan sekadar tone deaf. Itu mencerminkan hukum dan moral sudah menurun. Demokrasi sedang diuji. Kalau DPR mampu berjoget atas tunjangan 50 juta, sementara rakyat berjuang cari kerja, itu bukan soal dana. Ini soal simbol kehilangan harga diri institusi. Kalau produk legislatif tidak mempermudah perizinan, mendukung UMKM, dan bukan menjadi benteng anti korupsi, maka kenaikan gaji hanyalah tambahan luka. Negara ini tidak butuh kegembiraan palsu. Ia butuh kebijakan nyata, pengawasan kuat, dan insentif kerja yang tepat. Tanpa itu, kita sedang menuju negara yang dikuasai bukan oleh negarawan, tapi oleh mereka yang koruptif.